Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel RT Sains 1. Kali ini kita akan membahas soal KSM IPA ya, untuk tingkat MTS tahun 2019 untuk soal tingkat provinsi. Oke, kita langsung saja mulai nomor 1 ya. Bacalah dengan seksama ayat Quran surat Yasin berikut ini. Ya, jadi ini ada ayatnya, terus soalnya fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas salah satu sebagai berikut. Setelah mengalami fase new moon atau bulan baru ya, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Setelah fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya. Nama fase ini adalah titik-titik ya. Ada A fase waxing crescent, B fase first quarter, C fase waxing gibbous, dan D fase waning gibbous. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A ya, fase waxing crescent. Oke, sekarang kita lihat di pembahasannya. Ya, jadi ini ada fase bulan. Nah, ini jadi cara bacanya, di sini ada sun ya, sun itu matahari. Terus di sini bulannya ya posisinya. Terus yang tengah ini adalah earth itu bumi ya. Jadi ada matahari, bulan, bumi. Nah, ini jadi sorotan cahayanya dari sini ya, dari matahari, makanya ini ada gambarnya ya. Jadi ketika ini jalannya ke sini, orbit of moon ya, jadi pergerakan bulan ya, jadi pergerakannya ke sini. Jadi ketika di sini ini namanya new moon atau bulan baru ya. Jadi bulan baru itu kalau dilihat dari bumi tidak kelihatan bulannya ya, belum nampak. Setelah itu bergeser mulai kelihatan sedikit ya. Jadi waxing crescent atau paruh pertama ya. Jadi di sini ada, biasanya orang nyebutnya bulan sabit itu. Nah, ini sudah mulai kelihatan ini ya di sini. Nah, ini pergerakannya bulan sabit. Nah, sesuai dengan pembahasan ya, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya setelah titik konjungsi ya. Jadi setelah dari garis ini konjungsi, garis matahari, bulan, bumi, ini di sini garis konjungsi. Nah, ini setelah lewat garis berarti di sini posisinya ya. Jadi posisinya di sini. Bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya. Jadi di sini pada fase apa ini? Waxing crescent ya. Nah, kalau setelah itu bergerak sampai sini. Nah, ini quarter ya, pertama first quarter. Terus kalau bergerak lagi sampai waxing gibbous, sudah bulan cembung ya. Terus sampai kalau di sini adalah full moon. Full moon itu berarti bulan purnama. Terus sampai sini ya, waning gibbous, terus sampai bulan baru lagi. Jadi gitu ya. Jadi kalau lihat dari bentuknya bisa ini ya, dari bulan baru, bulan sabit, bulan cembung sampai bulan purnama, nanti kembali lagi ya, bulan baru lagi itu. Jadi jawabannya yang A ya, waxing crescent. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Fatir ya, ada suratnya. Terus ini soalnya, termasuk air terjun menjadi bagian penting dan keindahan di sekitarnya. Keindahan air terjun merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa Indonesia. Selain keindahannya, ada air terjun yang telah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA, berdaya listrik 750 watt. Efisiensi generatornya itu 75% ya, dengan Rho air, massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Debit air yang sampai ke kincir itu 0,01 meter kubik per sekon ya. Ketinggian air terjun tersebut adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan ketinggiannya. Nah, ini ketinggiannya adalah 10 meter. Oke, untuk pembahasannya dari mana 10 meter ya, kita lihat berikut ini. Nah, ini saya sudah tuliskan ya. Oke, kita mulai dari awal. Dari pertama itu diketahui tadi apa ini? Efisiensinya ya, 75%. Apa ini? Ini daya ya, daya yang keluar itu 750 watt, daya yang dihasilkan ya. Rho airnya 1000, gravitasinya 10, Ki atau debitnya itu 0,01. Yang ditanyakan adalah ketinggian ya. Terus, nah untuk mencari H otomatis pakai ini, energi ya. Nah, energi karena ada ketinggian itu mesti energi potensial. Rumusnya EP sama dengan M kali G kali H ya. Nah, untuk mencari H ini perlu beberapa tahap. Yang pertama kita harus cari ini dulu, cari daya dulu ya. Daya yang masuk itu berapa.
Jadi cara mencari daya masuk ini adalah efisiensi itu sama dengan daya keluar per daya masuk dikali 100% ya rumusnya. Kita tulis di sini 75% itu 75% ya. Sama dengan 750 itu daya outnya, daya keluarnya, dibagi daya in, daya masuknya belum diketahui, ini dicari ya. Terus perkalian silang ini ya, kalau kayak gini 75 daya in sama dengan 750 kali 100. Oke, daya in sama dengan 750 kali 100 bagi 75 ya. Daya yang masuk sama dengan 1000 watt. Oke, ketemu daya masuk. Setelah ketemu daya masuk diapakan? Nah, ini untuk mencari energi yang masuk tadi ya. Kita energi itu rumusnya apa? Daya sama dengan energi dibagi waktu ya. Kalau energi berarti sama dengan daya dikali waktu. Nah, ini dayanya 1000 ini ya. Waktunya sekon, 1 sekon. Terus hasilnya 1000 kali 1 tetap 1000 ya. Kalau ketemu daya sudah, ini energi ya, ini ketemu energi sudah, tinggal kita nanti dimasukkan ke sini. Nah, energi di sini ya. Energi, karena energi yang digunakan itu energi potensial, berarti ini energi W-nya itu sama juga dengan EP ini. Tapi belum bisa ditemukan, masih ada EP, masih kita harus mencari namanya M. M-nya kan belum ada. Nah, cari M-nya dengan cara ini ya. Cari massa dulu. Cari massa ya. Untuk mencari massa itu lewat ini, dua tahap. Pertama lewat ya, debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau volume sama dengan debit kali waktu ya. Jadi volumenya 0,01. Karena apa? Karena waktunya 1 ya. Jadi 0,01 ini ya. 0,01 kali 1 sama dengan tetap ya 0,01. Oke, volumenya ketemu 0,01. Nah, baru kita mencari masanya ya. Massa itu bisa pakai rumus rho itu M per V. Massa jenis itu M bagi V. Kalau cari M berarti rho kali V. Rho-nya kan 1000 ini ya. Rho-nya 1000, V-nya itu volumenya tetap ini ya. 0,01. 1000 kali 0,01 sama dengan 10. Jadi M-nya ketemu 10. Nah, ini sudah ada ya. EP-nya energinya ada di sini ya. G-nya sudah ada 10 ya. M-nya juga sudah ada 10. Nah, tinggal bisa mencari H. Nah, ini tinggal masukkan aja mencari H. Jadi EP-nya itu 1000, M-nya 10, G-nya 10 kali H ya. Jadi 1000 sama dengan 100 H. H sama dengan 1000 dibagi 100. Jadi H sama dengan 10 meter. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya hanya 10 meter. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bencana alam yang menimpa manusia merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan adanya bencana alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum. Ini ayatnya ya. Terus bencana alam yang menimpa manusia yang diilustrasikan pada sebuah batu menggelinding akibat material longsor sebagai berikut. Ya, jadi ada longsor, ada batu yang menggelinding dan menghantam rumah itu ya. Material longsor berupa batu yang masanya 1000 kg menggelinding ke bawah dan kecepatannya saat mencapai lintasan datar adalah 36 km per jam. Kemudian batu tersebut menumbuk dinding rumah dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Besarnya gaya rata-rata pada batu selama berlangsungnya tumbukan adalah, nah yang ditanyakan adalah gaya ya. Oke, kita lihat dulu jawabannya apa. Jawabannya itu yang B 50.000 Newton. Oke, kita lihat di pembahasan ya. Oke, tadi diketahuinya masanya 1000 ya, volume awalnya panelnya itu 36 km per jam, kita ubah ke meter per sekon ya. Jadi 36.000 dibagi 3.600 sama dengan 10 meter per sekon. VT-nya 0 karena berhenti ya, jadi kecepatan akhirnya 0, waktunya 0,2. Ditanyakan F gaya. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A. Tapi di sini yang belum ada apa? M-nya ada. Nah, yang belum ada A-nya ya. A-nya belum ada, makanya kita cari A dulu. Ya, mencari A pakai rumus ya, VT sama dengan V0 min A kali T. Kenapa min? Karena ini diperlambat ya, semakin lambat kan itu jadi berhenti ya. Jadi masukkan aja VT 0, V0-nya 10 ya, dikurangi A kali 0,2 ya. Negatif 10
ini pindah ruas ke sini ya, negatif 10 sama dengan negatif 0,2 A sama dengan negatif 10 dibagi negatif 0,2. Jadi percepatannya adalah 50 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya di sini A-nya ketemu, langsung kita masukkan ke persamaan awal, F sama dengan M kali A ya. M-nya 1000 ya, A-nya 50. Kalikan aja 1000 kali 50, jadi jawabannya F-nya 50.000 Newton. Oke ya, jawabannya 50.000 Newton. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan ilustrasi gambar pengendara motor sebagai berikut ya. Jadi ini ada motor, ini ada ketinggiannya 4 meter, terus sampai lubangnya lagi 4 meter lagi, jadi totalnya 8 meter ya. Pengendara sepeda motor masing-masing bermasa 60 kg dan 1000 kg terperosok ke dalam jurang yang disebabkan oleh amblesnya tanah dampak dari gempa bumi yang terjadi. Besar kecepatan sepeda motor saat menyentuh dasar jurang adalah, jadi ini nanti kayak gerak gitu ya, air yang bocor dalam tabung itu ya, gini ya, melengkung gini ya. Jawabannya apa ini? 4 kali 4 akar 10 meter per sekon. Ini kita lihat jawabannya ya. Jadi untuk mencari kecepatan bisa pakai rumus V sama dengan akar 2GH. V nya sama dengan 2 kali 10 kali 8 ya. 2 kali 10 kali 8. Nah, ini 8 dari mana? Dari ini ya. Jadi total ketinggiannya ini dari sini 4 sama 4. Selanjutnya tinggal dikalikan 10 kali 8 80, 80 kali 2 160 ya. Jadi 160 di akar lah, ini dipisah ya caranya ya. 16 kali 10 kan 160 juga lah, ini 16 di akar, itu akar 16 itu 4 ya. Nah 10 nggak bisa, tetap akar 10. Jadi jawabannya kan soal nomor 5. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil tersebut dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan sehingga mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah titik-titik. Oke, jadi ini ada mobil. Kita lihat dulu ya, jawabannya itu 100 ya. Dari mana? Kita lihat pembahasannya. Ini ya, jadi kenapa bisa jadi gerak begini? Kita lihat di sini. Oke ya. Ini mobilnya percepatannya 2 meter per sekon ya, dan bergerak selama 10 detik ya. Jadi 1 detiknya berarti berapa nanti? 2 ya. 1 detik 2. Kalau 2 sampai ke detik ke 10 berarti nanti kecepatannya menjadi 20 ya. Oke, paham ya, jadi kayak gitu karena ini percepatannya 2. Nah waktunya 10, jadi nanti sampai ke maksimalnya dia percepatan ya, itu berarti nanti V nya 20 ya, karena setiap detik itu nanti kelipatan 2 ya. Jadi 1 detik 2 detik kedua nanti 4 gitu ya. Oke, dan ini setelah sampai di detik ke 10 dia mulai menghentikan mesinnya atau mematikan mesinnya, sehingga nanti pertama itu naik ya, percepatannya naik, setelah itu 10 detik itu naik ya, 10 detik kemudian dia turun percepatannya sampai berhenti 0. Jadi totalnya di sini adalah waktunya 20 detik ya. Terus tapi di soal hati-hati ini yang ditanyakan jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan. Berarti mulai dari sini tuh yang dihitung, mulai dari sini karena mesin dimatikan di sini, mulai di bawah. Nah, dan untuk menghitung jarak yang ditempuh kita bisa menghitung ya di sini ya. Jadi luas daerah yang diarsir sini yang saya garis biru ini nanti dihitung luas daerah sini. Nah ya, yang biru ini. Nah ini luas bangun apa ini? Kita lihat ini adalah luas bangun apa segitiga ya. Jadi tinggal kita lihat saja luas bangun segitiga itu apa. Iya ya, luasnya segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya berarti sini apa? 10 ya. 10 kali tingginya 20 ya. Setengah kali 5, setengah kali 25, 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100 meter. Oke gitu ya. Oke, next. Lanjut soal nomor 6.
Gambar di atas menunjukkan proses pembentukan energi melalui proses respirasi seluler. Jumlah akhir ATP bersih yang dihasilkan dari proses respirasi seluler, yaitu satu molekul glukosa adalah sama dengan jumlah ayat dalam surah titik-titik. Oke, jawabannya adalah al-mutofifin ya. Jadi di sini jumlahnya itu 36 ATP seperti jumlah surat al-mutofifin. Sebenarnya ini kelihatan ya, di sini ada nih. Ada 36 ATP. Jadi kalau respirasi itu maksudnya gini ya. Jadi ketika glukosa atau karbohidrat yang kita makan itu dibakar oleh oksigen yang kita hirup ya. Jadi ada glukosa atau oksigen. Nanti menghasilkan, tujuan utamanya ini adalah energi. Ya, ATP itu satuan energi ya. 36 ATP. Jadi untuk makhluk hidup yang eukariotik itu 36, tapi kalau yang prokariotik itu 38 ATP ya. Terus di sini H2O dan CO2 itu adalah produk sampingan ya. Nah ini harus dikeluarkan karena tubuh kita tidak banyak memerlukan CO2 dan H2O. Jadi tujuan utama respirasi ini adalah menghasilkan energi. Jumlahnya itu 36 ATP ya, sesuai jumlah surat al-mutofifin. Oke, next, soal nomor 7. Salah satu jenis makanan yang diharamkan dalam Islam adalah khamr ya, yang pada dasarnya merupakan produk alkohol dari karbohidrat yang mengalami proses fermentasi. Hal yang unik adalah cuka yang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai Rasulullah juga dihasilkan melalui proses fermentasi. Hal utama yang membedakan antara proses fermentasi untuk menghasilkan khamr dan cuka adalah titik-titik. Kalau yang A, perbedaan bahan yang digunakan ya, di mana fermentasi asam cuka hanya menggunakan buah sedangkan alkohol selain buah dapat juga menggunakan biji. Yang B, fermentasi untuk menghasilkan cuka melibatkan bahan oksigen, sedangkan fermentasi alkohol tidak melibatkan alkohol. C, perbedaan pada suhu yang diberikan selama proses fermentasi, di mana suhu yang dibutuhkan untuk menghasilkan asam cuka lebih rendah dibandingkan untuk menghasilkan alkohol. Yang D, perbedaan pada wadah yang digunakan, di mana cuka hanya bisa dihasilkan dengan menggunakan wadah non-metal karena bersifat asam, sedangkan alkohol dapat dengan semua jenis bahan wadah. Seperti contoh adalah reaktor untuk bir yang terbuat dari stainless steel. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Jadi intinya gini, kalau fermentasi itu adalah ini ya, fermentasi itu anaerob ya, namanya fermentasi itu tanpa oksigen ya. Jadi fermentasi itu ada dua, ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah ini fermentasi itu bahannya ya, bahannya itu glukosa. Glukosa itu bisa dari buah ya, dari anggur bisa, itu dari singkong juga bisa ya. Yang penting glukosa nanti difermentasi menghasilkan C2H5OH. Ini adalah alkohol ya. Jadi di sini tidak ada oksigen. Kalau yang fermentasi itu tidak ada oksigen. Ya, fermentasi itu tanpa oksigen. Tapi di sini untuk menghasilkan asam cuka itu bisa, tapi harus dengan oksigen aerob. Aerob itu maknanya ada oksigen yang masuk ya. Dan nanti akan jadi asam cuka. Nah, kenapa kok namanya tetap fermentasi? Karena ya proses awalnya di sini ya. Karena proses awalnya itu fermentasi. Jadi tetap dinamakan fermentasi asam cuka meskipun ketika alkohol berubah menjadi cuka itu menggunakan oksigen. Itu di sini fermentasi untuk menghasilkan cuka melibatkan oksigen, sedangkan fermentasi alkohol tidak melibatkan, ini harusnya oksigen mungkin ya, tidak melibatkan oksigen gitu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut soal nomor 8. Alasan babi diciptakan agar manusia dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Rambut babi yang sering digunakan sebagai produk bahan gunaan seperti kuas memiliki berbagai macam warna. Warna rambut pada babi ditentukan oleh 4 alel ganda, yaitu hitam itu AH, coklat itu AC, krem itu AK, dan putih albino itu AA ya. Jadi itu yang membedakan belakangnya ya, ini H, ini C, ini K, dan A kecil. Dengan dominansi adalah AH lebih besar AC, lebih besar dari AK, itu AK lebih besar dari A. Jadi ini tuh menandakan dominansinya ya nanti. Jadi kalau AH ketemu AC nanti akan dominan di AH gitu ya. Kalau AC ketemu AK, dominan yang menang nanti AC. Kalau AK ketemu AA, nanti yang menang AK. Jadi yang paling kiri di sini itu yang paling mendominasi ya, paling menang. Terus pada keempat alel ganda tersebut, perhatikan persilangan di bawah ini.
Ini ada persilangan hitam, coklat, krem, coklat, albino. Dari persilangan di atas maka genotip babi 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah. Oke ya, jadi di sini kita lihat dulu ya dari jawabannya yang B ya. A besar A kecil, A besar A kecil, A besar C kecil, A besar K kecil, AK AA ya, AC AA. Kita lihat dari belakang dulu aja ya. Jadi yang belakangnya nomornya ditanyakan nomor berapa, 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 4 coklat. Berarti kita ambil yang coklat. Coklat itu berarti AC ya. Harus ada unsur AC nya. Di sini kan nggak ada AC yang ini. Nah ini tinggal yang A sama B, AC dengan AA. AC dengan AA ya. Berarti lebih dominan yang AC, makanya di sini coklat. Terus geser ke nomor 3 krem. Krem itu berarti apa di sini? AK. Harus ada AK-nya. AK dengan AA lebih dominan mana? AK dengan AA dominan dengan AK. Berarti ini bisa terbukti krem juga. Nah, terus yang sini AC dengan AK ini juga sama, udah pasti ya, AC dengan AK. Nanti yang menang AC ya, yang menang adalah coklat. Ini bener ya, coklat. Tinggal yang ini hitam. Hitam itu ini bisa hitam memang. AH dengan AK juga menang hitam, AH dengan AA juga menang hitam. Cuma di sini nanti menentukan yang anaknya ya. Jadi anaknya di sini keturunan yang kremnya. Kita lihat di kremnya saja. Kremnya itu atau pasangannya apa itu? AA dengan AK dengan AA ya, kremnya di sini ya. Maka di sini induknya harus juga ada unsur itu. Ya, jadi AK-nya bisa dapat dari sini ya, ini AK. Terus AAA-nya, A besar A kecilnya bisa dapat dari sini. Makanya di sini AA, A besar A kecil bisa ketemu dengan A besar A kecil, nanti di sini jadi AK A besar A kecil ya. Nah kalau di sini kan nggak ada unsur AA. Nah, maksud ada anak AA, di sini nggak ada AA. Nah makanya nggak bisa. Jadi yang bisa jawabannya yang B gitu ya. Oke, next nomor 9. Ini soal berbahasa Inggris ya. It cannot begin to adversely affect moderate to others, nor to repay it. Passive smoker is implicit in the moderate element of cigarettes. Passive smokers are people who ... Jadi di sini yang ditanyakan sebenarnya adalah perokok pasif itu adalah orang yang apa ya? Yang apa kira-kira? Smoke only if there's somebody else around who smoking. Dia hanya merokok ya ketika ada orang sekitarnya merokok gitu. Terus yang B, do not smoke but have genetic factor for smoking parents. Jadi dia tidak merokok tapi keturunan dari seorang keluarga perokok ya. Yang C, inhale smoke because there is someone around them who smoker ya. Jadi dia tadi menghirup asap karena di sekitar mereka ada seorang yang merokok gitu ya. Terus yang D, smoke for a long time then suddenly stop. Jadi perokok yang sudah lama dan tiba-tiba berhenti. Kira-kira perokok pasif itu yang apa? Oke, yang C ya. Jadi dia menghirup asap rokok karena di sekitar mereka ada seorang yang merokok. Itu namanya perokok pasif. Oke, lanjutnya soal nomor 10. Perhatikan gambar praktikum fotosintesis berikut ini. Jadi ada gambar praktikumnya, ini uji fotosintesis menurut Sak ya, Sak. Setelah daun diteteskan alkohol atau iodin, warna daun berubah menjadi biru tua. Hal ini menunjukkan titik-titik. Alkohol merubah warna alkohol dan iodin. Fotosintesis menghasilkan amilum. C, daun terbakar oleh alkohol, dan D, klorofil, daun terlarut oleh alkohol. Jadi di sini ada tahapannya gini ya. Jadi yang pertama itu daunnya itu di sini ditutup oleh kertas aluminium foil ya. Tujuannya apa? Jadi daun yang tertutup dengan daun yang tidak tertutup itu biar kelihatan ada bedanya ya. Jadi nanti yang tertutup itu tidak akan terkena sinar matahari. Karena tidak terkena sinar matahari, nanti di sekitar daun yang ditutupi itu nanti tidak akan terjadi proses fotosintesis itu ya. Terus yang kedua, di sini daun direbus dengan air biasa. Tujuannya merebus dengan air biasa untuk membunuh sel-sel daun ya. Setelah direbus dengan air biasa, barulah daun direbus dengan alkohol. Tujuan direbus dengan alkohol adalah untuk melarutkan klorofil. Setelah itu daun diambil ya, ditetesi lugol. Nah, ditetesi lugol itu nanti ada yang berwarna biru kehitaman ya.
biru tua, ada yang pucat. Nah, yang ketika terjadi fotosintesis tadi itu akan berwarna biru tua. Nah, kenapa kok berwarna biru tua? Karena fotosintesis itu menghasilkan apa? Karbohidrat atau amilum. Jadi yang tidak ditutupi oleh kertas itu kan terjadi fotosintesis. Lah yang di sekitar itulah nanti yang akan berwarna biru tua ya. Jadi daun yang berfotosintesis itu akan terbukti menghasilkan amilum karena lugolnya berubah menjadi biru tua ya. Jadi jawabannya yang fotosintesis itu menghasilkan amilum. Karena uji sak ini memang tujuannya itu, uji coba ini tujuannya untuk membuktikan bahwa ketika fotosintesis itu menghasilkan amilum. Oke ya, itu sekian dulu ya pembahasan kita yang saya berikan untuk pembahasan soal KSM IPA MTS ya, tingkat provinsi tahun 2019. Silakan bisa diskusi di komentar ya, like, komen, dan subscribe untuk bisa melihat pembahasan video selanjutnya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.